Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kawan-kawan semua yang telah menonton hasil video saya. Tabi pun. Di sini saya Ikar Kuning akan menjelaskan hasil dari tugas praktikum saya yang berjudul Budidaya Tanaman Kopi atau Coffea SP yang disusun langsung oleh saya Ikar Kuning dengan nomor NPM 19721025. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen Sismita Sari SPMP yang telah mengizinkan saya untuk membuat hasil video praktikum. Langsung saja kita masuk yang ke materi pertama, yaitu bagaimana latar belakang tanaman kopi. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah tanaman kopi. Sejarah tanaman kopi dicatat mulai pada abad ke-9, di mana pertama kali tanaman kopi itu ditemukan di Ethiopia, di mana biji-bijian asli itu ditanam oleh orang Ethiopia di dataran tinggi. Akan tetapi, ketika bangsa Arab mulai menyebarluaskan perdagangannya, biji kopi pun telah meluas hingga ke Afrika Utara dan ditanam secara massal di Afrika Utara. Setelah dari Afrika Utara, maka biji kopi pun meluas hingga ke bangsa Asia dan pasar-pasar Eropa, dan ketenarannya sebagai minuman mulai menyebar luas hingga ke pelosok dunia. Kegiatan perdagangan kopi merupakan jaringan usaha dari negara-negara penghasil kopi dan pengimpor kopi. Perdagangan kopi internasional memerlukan adanya dukungan dan dari perbankan, baik dari asuransi, telekomunikasi, hingga ke jaringan media sosial. Kopi merupakan suatu komoditi penyegar yang diperluaskan oleh penduduk dunia atau yang diperlukan oleh penduduk dunia, mulai dari desa-desa kecil hingga ke pelosok negara, hingga ke kota-kota metropolitan, bahkan menyentuh ke pusat-pusat pariwisata internasional. Di banyak negara di mana minuman kopi itu sendiri dijadikan sebagai penghangat pertemuan, baik di kantor, di kampung, hingga kejamuan internasional. Yang kedua, kita masuk ke bagian tujuan. Yang pertama, bagaimana sih kita ini mengetahui itu jenis kopi Arabica atau jenis kopi Robusta ataupun jenis kopi Liberica? Yang kedua, bagaimana cara kita melakukan pemetikan dan pasca panen tanaman kopi? Langsung kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama tadi, bagaimana kita itu mengetahui itu jenis kopi Arabica ataupun Robusta dan Liberica? Bagaimana kita mengetahui jenis kopi Arabica? Yang pertama, jenis kopi Arabica adalah jenis kopi yang baik ditanam pada ketinggian 1000 hingga 2100 meter di atas permukaan laut. Karena jenis kopi ini baik ditanam pada ketinggian yang cukup tinggi, maka dia menghasilkan cita rasa biji kopi itu lebih kuat dan lebih berkarakter. Berikut karakteristik dari biji kopi secara umum. Yang pertama, rendemen dari biji kopi Arabica ini lebih kecil dibanding dengan rendemen biji kopi lainnya, yaitu sekitar 18 hingga 20% saja. Yang kedua, bentuknya yang agak memanjang. Yang ketiga, bidang cembungnya tidak terlalu tinggi. Yang keempat, lebih bercahaya dibandingkan jenis kopi lainnya. Yang kelima, ujung biji ini mengkilap. Tetapi jika dikeringkan secara berlebihan, maka terlihat retak dan sedikit pecah. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu kopi Robusta. Bagaimana cara kita mengetahui itu jenis tanaman kopi Robusta? Jenis tanaman kopi Robusta ini memiliki adaptasi yang lebih baik dibandingkan jenis tanaman kopi Arabica. Areal perkebunan kopi Robusta pun sangat relatif luas di Indonesia. Pasalnya, kopi jenis Robusta adalah kopi yang dapat tumbuh di ketinggian yang lebih rendah dibandingkan kopi jenis Arabica. Berikut karakteristik dari jenis kopi Robusta. Yang pertama, dari rendemen kopi Robusta relatif lebih tinggi dibandingkan rendemen dari jenis kopi Arabica, yaitu sekitar 20 hingga 25%. Yang kedua, biji kopi itu agak bulat. Yang ketiga, lengkungan biji lebih tebal dibandingkan jenis Arabica. Yang keempat, garis tengah
parit dari atas ke bawah itu hampir rata. Yang kelima, untuk biji yang sudah diolah tidak terdapat kulit ari di lekukan atau bagian parit. Next, kita masuk ke bagian kopi Liberica. Bagaimana sih cara kita mengetahui itu jenis kopi Liberica? Kopi Liberica adalah kopi yang pernah dibudidayakan di Indonesia. Akan tetapi, karena sekarang sudah ditinggalkan oleh perkebunan ataupun petani kopi Indonesia, pasalnya kopi Arabica ini memiliki bobot biji kopi keringnya hanya sekitar 10% dari biji kopi lainnya. Dan bahkan rendemen biji kopi Liberica ini lebih rendah dan merupakan salah satu faktor yang tidak berkembangnya jenis kopi Liberica di Indonesia, atau istilahnya kopi jenis Liberica adalah kopi dengan varietas yang sangat buruk dibandingkan jenis kopi lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengolahan pada tanaman kopi. Pengolahan pada tanaman kopi itu yang pertama tadi kita yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu tentang pemetikan. Pemetikan pada tanaman kopi itu baik dilakukan pada umur 2,5 hingga 3 tahun itu untuk jenis kopi Robusta, 3-4 tahun untuk jenis kopi Arabica. Dan pemetikan yang baik itu kita dapat lihat langsung dari biji kopinya, apakah warna biji kopi tersebut sudah merah semua atau merah merata di bagian-bagian tangkainya ataukah belum. Baik, lanjut saja. Yang kedua, kita ke bagian pasca panen. Apa sih itu pasca panen? Pasca panen adalah pengolahan kopi secara basah, atau bisa dibilang sebagai berikut. Dari panen pilih, kemudian pengupasan kulit kopi HS, kemudian dari sortasi biji kering hingga ke pengeringan, bahkan ke pencucian, fermentasi, pengupasan kulit buah merah dan sortasi buah hingga ke pengemasan dan penyimpanan. Yang ketiga, langsung saja masuk ke bagian sortasi kopi. Apa itu sortasi kopi? Sortasi kopi adalah pemilihan biji kopi yang dimaksudkan untuk memisahkan biji yang telah masak secara bernas atau serta seragam dan atau dipisahkan dari buah yang cacat ataupun pecah, yang bahkan itu akan menyebabkan kualitas kopi menurun. Selanjutnya yaitu pengupasan kulit kopi. Pengupasan kulit kopi itu dipisahkan berdasarkan ukuran biji yang baik dengan cara menggunakan mesin pengupas, yaitu yang disebut dengan pulper. Oke? Dan kemudian akan menghasilkan jenis biji kopi HS yang berkualitas. Selanjutnya, fermentasi biji kopi. Apa sih yang diperlukan untuk melakukan fermentasi ini? Kita perlu menyingkirkan lapisan lendir pada bagian kulit tanduk kopi, yaitu di mana fermentasi ini dilakukan untuk pengolahan kopi Arabica, agar mengurangi rasa pahit pada kopi Arabica tapi mempertahankan cita rasa pada kopi Arabica tersebut. Nah, Pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa lendir hasil fermentasi yang masih menempel pada kulit tanduk. Nah, untuk kapasitasnya itu pencucian itu dapat dikerjakan secara manual, itu melalui ember ataupun bak-bak ya. Yang selanjutnya adalah pengeringan kopi. Pengeringan kopi ini dilakukan dengan suhu sekitar 45 hingga 500 derajat Celcius sampai tercapai kadar air biji maksimal hingga 12,5%. Suhu pengeringan yang terlalu tinggi juga itu dapat merusak cita rasa, dan suhu pengeringan yang rendah pun sama saja. Nah, oleh sebab itu kita memerlukan suhu optimum sekitar 45 hingga 500 derajat Celcius. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang telah menonton hasil dari video praktikum saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.